Assalamualaikum Bu Putri, Bu Sari. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan kabar baik buat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya, amin. aduh. Ini udah janjian nih untuk melakukan coaching. Bagaimana kira-kira siapa yang mau melakukan coaching? Maksudnya siapa yang menjadi coach dan coachingnya? Bagaimana Bu Putri, Bu Sari? Iya, Ya, saya jadi coach Ibu. iya, saya jadi Oke. coachnya Ibu. Oke, baik. Untuk kegiatan coaching ini, kira-kira Bu, karena Bu Putri posisinya sebagai coach dan Bu Sari eh, coachingnya, kira-kira apa yang ingin dikembangkan dari Bu sebagai coach untuk Bu Putri, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan untuk kegiatan coaching kali ini? Oke, saya sebagai coach ingin mengembangkan atau melatih lagi kemampuan saya dalam menghadirkan diri saya sepenuhnya atau kemampuan presence, Bu. Oke, wah ini nih menarik nih pembahasannya. Oke, Iya, dari kegiatan coaching ini, dan Ibu ingin mengembangkan lagi eh, kompetensi Ibu dalam hal present, kira-kira setelah pertemuan ini apa yang Ibu harapkan? iya. Barangkali nanti setelah Ibu melihat proses coaching saya dengan Bu Sari, Ibu bisa memberikan umpan balik bagi saya, kemampuan saya dalam presence, karena selama ini menurut saya belum maksimal dalam melakukan itu. Oke, baik supaya tidak berpanjang lebar ya Bu ya. Kita lihat bagaimana nih kemampuan Bu Putri dalam hal menghadirkan presentnya. Iya. Bisa langsung sampaikan ya, Oh, silahkan. iya, siap. Terima kasih Bu Ine. Bu Sari, Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Terdengar suara saya, Ibu? Sangat Terdengar terdengar. Bu. Terdengar. Alhamdulillah. Iya, Bu Sari, gimana kabarnya? Uhu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Oke. Iya, ini kita ngobrol-ngobrol nih ya. Kita ngobrol-ngobrol barangkali sambil juga ada yang bisa kita obrolin nih. Memang ada apa nih Bu Sari Tentu. kondisinya? Iya, Bu Putri, ini saya kan memang lagi butuh di coaching ya. Makanya saya minta bantuannya Bu Pi gitu yang saya rasa bisa nanti bisa memberikan saya pencerahan lah gitu. Jadi yang saya rasakan saat ini saya masih masih kurang percaya diri gitu. Karena kan kebetulan besok ceritanya nih, saya langsung cerita aja nggak apa-apa ya Bu ya? Boleh, boleh. Iya. Kebetulan kan besok nih saya mau mempraktekkan modul ajar nih. Ceritanya mau coba menerapkan modul berdiferensiasi. Kebetulan kan belum lama kita belajar tuh Bu Putri ya. Nah, cuma di sini saya masih sedikit agak ragu di perbedaan konten dengan proses Bu Putri itu. Jadi saya masih ada ragu gitu. Makanya saya kok ngobrol-ngobrol kita saat ini tuh pengen ada sedikit pencerahan lah gitu Bu Putri. Oh, oke. Diferensiasi konten dan proses. Oke. Ya, Ber halo Bu Putri, mic-nya masih di mute, maaf. Oke, sorry tadi ada orang lewat. Oh iya, berarti Bu Sari kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan setelah kita diskusi kali ini? Tentunya setelah diskusi kita ini saya ingin dapat pencerahan ya Bu ya, jadi supaya saya nggak bingung lagi Iya. untuk membedakan yang mana yang diferensiasi.
konten dan diferensiasi proses, karena saya khawatir saya salah gitu ya Bu ya. Hmm, oke. Oke ya Bu, berarti Ibu masih bingung apa sih bedanya Mm-mm. atau yang seperti apa diferensiasi konten dan diferensiasi proses itu ya? Betul seperti itu? Iya betul, Ah, betul oke. betul betul Bu Putri. Betul ya. Kalau Heeh. sekarang apa situasi real Ibu ketika di sekolah kira-kira? Bisa diceritakan sedikit? Kondisi realnya untuk praktek besok ya Bu Putri ya? Iya. Yang jadi kan kebetulan itu besok itu ceritanya sih, skenarionya saya buatnya itu tentang norma ya. Nah, kebetulan kan pelajaran IPAS ya Bu Putri ya. Betul. Nah, di situ tuh untuk kontennya saya pakai ini sih materi di buku ya. Dan satu lagi itu saya mau coba kasih video ke anak-anak tentang video penerapan norma-norma Bu Putri. Ah, oke. Nah, tapi itu sih kalau menurut saya ya itu tuh masuknya ke diferensiasi konten. Nah, tapi setelah saya baca-baca itu masuknya ke diferensiasi proses. Nah, yang saya khawatir saya salah salah menuliskan di modul, nanti ke depannya saya akan salah terus gitu Bu Putri. Jadi ini saya masih bingung gitu. Iya. Oh, gitu. Seperti itu ya Heeh. kondisinya ya. Iya Ah, Bu oke. Putri betul. Nah, sekarang boleh nggak saya tanya lagi, bagaimana Mhm. kira-kira cara Ibu eh, memastikan bahwa itu tuh diferensiasi proses atau itu tuh diferensiasi konten? Apakah mungkin Ibu berdiskusi ke rekan sejawat atau ada lagi yang Ibu lakukan barangkali? Supaya saya nggak bingung ya, Bu, ya. Iya, Yang betul. pastinya, tadi iya sih bisa juga tuh tadi yang tadi Ibu bilang, saya ngobrol dengan rekan sejawat ya, yang sudah pernah mempraktekkan ya tentunya ya. Iya, Saya tanya, iya. sudah paham betul, itu bisa saya, jadikan tempat untuk bertanya, berdiskusi, dan juga mungkin, contoh-contoh, pembelajaran berdiferensiasi itu di video-video, apalagi kan sekarang contoh-contoh di YouTube itu banyak ya Bu Putri ya. Ah, oke. Mungkin saya akan coba lihat ke situ kayaknya Bu Putri deh, supaya saya punya gambaran jelas Mm-mm. untuk proses saya besok ya Bu ya. Ah, iya, iya, iya. Jadi, Ibu, walaupun Ibu sebenarnya bingung dalam pelaksanaan pembelajaran, terutama menerapkan modul ajar pembelajaran diferensiasi, mana Mhm, mhm. apa itu diferensiasi konten dan apa itu diferensiasi proses. Kalau Ibu bingung itu, Ibu bisa berdiskusi dan juga lihat contoh-contoh video pembelajaran di YouTube gitu ya, Bu ya. Iya betul Bu Putri. Oke. Nah, kalau misalkan seperti itu, dalam waktu dekat kira-kira Ibu akan melakukan apa? Supaya Ibu tambah pasti gitu, nggak akan bingung lagi. Dalam waktu dekat ini, tentunya saya yang pertama modul ajar yang sudah saya buat saya baca lagi ya Bu ya, heeh. Oke. Dan saya baca lagi, saya periksa lagi, kalau apabila ternyata ada kekurangan saya tambahkan lagi. Kemudian ya tadi, kalau untuk ngobrol sama teman tanya ke yang lebih berkompeten mungkin besok ya, karena kan sekarang kemudian kalau untuk lihat ke YouTube, ya mungkin setelah, saya ngobrol dengan Bu Putri ini ya saya akan langsung eksekusi gitu, Bu. Ah, oke, Biar nggak tambah siap. bingung, Iya, biar nggak tambah bingung ya. Oke. Nah, kalau begitu berarti ini saya sudah mendapatkan nih apa yang Ibu resahkan gitu ya di awal. Tapi Ibu juga punya rencana yaitu membaca kembali modul ajar yang Ibu buat, yang Ibu rancang gitu ya, dibaca lagi dan juga bisa berdiskusi termasuk sesi kita diskusi kali ini kan ya Bu ya. Iya betul Nah, betul, Bu. oke. Berarti setelah ini, sampai sejauh ini, maaf,
Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari apa yang kita sudah diskusikan? Yang bisa saya simpulkan dari obrolan kita ini, tentunya ya tadi, saya baca lagi modulnya, saya tanya ke rekan sejawat yang sudah pernah melaksanakan dan yang sudah lebih paham tentang Iya. pembelajaran diferensiasi ini, dan kemudian saya juga lihat, contoh-contoh, video pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain di YouTube atau mungkin di media sosial lainnya ya, Bu, ya, heeh, itu. Iya. Oke, kalau gitu. Oke, apalagi sekarang ini ya, internet sudah semakin bisa memberikan kita banyak informasi ya Bu ya. Iya. Betul, Ibu, heeh heeh heeh. Oke, ya udah kalau begitu nanti kita ketemu lagi. Kalau misalkan memang Mmm, ada sesi diskusi lagi, mudah-mudahan Ibu sudah semakin tercerahkan nih, gitu. mhm mhm. Pengennya kan saya juga inginnya Ibu tuh sudah kayak berubah mukanya dari raut bingung jadi raut senyum ceria gitu. Ketahuan ya? karena karena sudah nggak bingung lagi, anak-anak juga Iya, semakin heeh heeh enjoy, heeh. anak-anak juga semakin Betul. enjoy atau menikmati pembelajaran yang Ibu sajikan. Mudah-mudahan seperti itu ya Bu ya. Iya, betul, Bu Putri, Oke, betul betul. iya. Nanti kapan-kapan saya cerita ya besok gimana nih proses pembelajarannya. Oke, ya udah kalau gitu Heeh heeh. mungkin ada lagi yang mau Ibu obrolin atau sudah? Eee, ya saya mau ngucapin terima kasih nih sama Bu Putri. Jadi saya, oh Sama-sama. iya, jadi saya punya punya bahan, oh ternyata memang saya harus harus apa ya, Mm-mm. harus tanya-tanya lah tentang pembeli supaya Iya. nanti saya tidak tidak salah prosesnya. Terima kasih ya Bu Putri Oke, ya. oke, sama-sama Bu Sari. Mmm, Nah, iya seperti itu Bu Ine. iya Bu ini. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah. Selamat ya Bu Putri sudah melakukan posisinya sebagai coach dan Bu Sari juga sudah mampu memposisikan diri sebagai coachee gitu ya. Iya. Mungkin Terima kasih Bu kalau Ina. eh, dilihat dari mohon izin saya menyampaikan umpan balik untuk Bu Putri dan Bu Sari. Boleh. Sepertinya Iya Ibu. menurut Bu Putri sebelum ke umpan baliknya dari saya ingin melihat bagaimana Bu Putri sendiri menilai kegiatan coaching barusan berdasarkan apa yang uh, direfleksikan oleh Bu Putri gitu berdasarkan uh, pengetahuan Bu Putri terhadap alur Tirta sendiri di dalam pelaksanaan kegiatan coaching ini. Oke. Iya. Izin Bu Ine, menurut saya tadi sudah bisa menghadirkan diri saya, sudah bisa fokus. Jadi tadi saya berusaha untuk bisa menyimak semua apa yang disampaikan Bu Sari dengan baik dari awal sampai akhir. Itu upaya saya untuk menghadirkan diri saya secara sepenuhnya atau kemampuan present saya. Ya, oke, betul sekali. Saya pun sepertinya melihat hal itu juga gitu ya dari refleksinya yang disampaikan Bu Putri, sama saya pun melihat itu gitu. Jadi Bu Putri sudah fokus dan mungkin dari segi kadang yang namanya kita menjadi coach itu agak ini juga ya, eh, suka ada merasa sedikit berbeda dengan ketika bahasanya curhat gitu ya. Paham nggak maksudnya? Iya, Paham iya. paham paham paham. Dengan agendanya curhat, mungkin kalau yang saya amati nih ya untuk kegiatan coaching sekarang, kalau misalkan mungkin kita beri judul curhat, mungkin kemitraan itu akan serta-merta muncul gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan bahasanya coaching, menumbuhkan kemitraan sepertinya agak-agak sulit ya. Jadi kadang Nah, kita melihatnya agak kayak ada
masih ada kesenjangan, seperti itu gitu loh. Oh. Sepertinya jadi kurang lepas gitu. Mungkin itu kalau dari saya, pengamatan yang bisa saya berikan gitu, kepada kegiatan coach barusan, coaching barusan. Oh iya. Eee, ya mudah-mudahan, ke depannya mungkin, eee, meng-image-kan diri kita bahwa sebenarnya coaching itu juga sama dengan curhat gitu ya, bahwa, kita, dalam memperbaiki, atau mencoba memunculkan, eee, kemampuan kita dalam hal menggali, permasalahan kemudian menyelesaikannya gitu, tapi dengan secara, kemitraan itu gitu loh. Sudah ada, terlihat cuman mungkin, masih belum aja. Mungkin itu, Oke. yang bisa saya berikan, cuman dilihat dari, aspek, alur tirta sendiri itu sudah, ada semua. Ya baik, dalam hal tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan, tanggung jawab itu sudah terlihat. Jadi ya kemampuan, Bu Putri sebagai coaching di sini, eee, saya melihatnya sudah jauh lebih baik gitulah. Dan Alhamdulillah. menurut Bu Putri tujuan, eee, sudah tercapaikah Iya, menurut tujuannya yang iya. tadi? Iya. Iya, menurut saya sudah, Bu. Iya, terima kasih Ya, juga atas umpan baliknya. Semoga terima nanti kasih. ke depan akan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ine Ya, ya. Amin. ya sama, saya juga melihatnya, tujuan yang hendak dicapai sepertinya sudah didapat gitu umpan balik dari saya dalam hal, present itu tadi. Ya Oke. mudah-mudahan, ke depannya semua potensi, bisa lebih maksimal lagi ya dalam kegiatan coaching kita, baik Bu Putri maupun Bu Sari. Amin, Terima amin kasih. Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Oke. Ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Iya, iya, selamat pagi Bu Sari, Bu Ine. Pagi, Pagi, Bu. Putri. Oke. Seperti yang sudah diagendakan, kita akan Hmm. melakukan proses coaching dan supervisi dalam rangka melatih atau mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Untuk sekarang kira-kira gimana nih Bu Sari dan Bu Ine? Bu Sari sebagai siapa? Saya sebagai coach, Ibu. Oke, dan Dan saya sebagai coaching-nya. oke, oke. Ya udah, berarti sekarang saya mau tanya dulu nih ke Bu Sari sebagai coach. Bu Hmm. Sari, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Sari kembangkan? Iya, pada proses coaching kali ini yang ingin saya kembangkan itu ini Bu, saya mengajukan pertanyaannya sesuai dengan alur tirta. Ketika saya melakukan proses coaching itu nanti lebih maksimal lah kalau misalkan sesuai dengan alur tirta tadi. Oke. Sesuai alur Tirta ya, bisa lebih ini Hmm. lagi. Oke. Nah, setelah sesi coaching ini, setelah supervisi yang akan saya lakukan, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Harapannya tentunya hasilnya maksimal ya Bu ya, dan tentunya untuk kedepannya alur tirtanya ini bisa saya terapkan secara berkelanjutan. Jadi jangan sampai ada salah satu yang terlewati gitu Bu. Oke. Oke, kalau begitu silahkan Bu Sari dan Bu Ine untuk melakukan sesi coachingnya. Ya baik Bu Putri, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dari alhamdulillah Bu Ine. Bu Ine, gimana nih? Apa yang sedang jadi pikiran Bu Ine nih?
pada saat hari ini? Hmm. Ya, Bu Sari, yang sedang saya pikirkan adalah tentang permasalahan anak saya nih, Bu Sari. Permasalahan anak saya di kelas ya, perwalian. Ada kemarin ada anak yang sudah 3 hari tidak masuk sekolah gitu. Dengan alasan yang ada, saya ingin ada pencerahan gitu, tahapan yang bisa saya lakukan agar si anak ini mau masuk sekolah lagi gitu. Itu yang ingin saya obrolkan hari ini dengan Bu Sari. Iya Ibu, betul. Jadi 3 hari ya Bu ya? Tadi Ibu bilang ada anak perwalian Ibu, maksudnya anak murid di kelas ya. Ya, Ada yang sudah 3 hari tidak masuk sekolah itu. ya. Jadi dan tadi juga tujuan obrolan kita pada siang ini ya, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan untuk permasalahan yang sedang Ibu alami ya Bu ya. Iya betul Bu Sari. Mudah-mudahan kita ketemu solusinya ya Bu Ine ya. Ya Bu. Iya, baik Ibu. Kalau boleh tahu nih, si anak ini laki-laki atau perempuan ya Bu ya? Laki-laki Bu. Laki-laki ya. Oh, iya. Itu memang sering Bu dia tuh nggak masuk sekolah gitu. Belakangan sebelum-sebelumnya sih tidak ya. Selalu rajin ke sekolah. Hanya saja pada saat 3 hari kemarin nih dari hari Rabu, Kamis, Jumat ya. Eh, Alasannya pun begitu saya tanyakan menghubungi ke orang tua, alasannya agak membuat saya kaget juga karena bukan sakit gitu, bukan ada keluarga untuk desak, tapi lebih ke menurut informasi orang tuanya memang anaknya ini nggak mau sekolah gitu. Oh gitu. Nah, nggak mau sekolahnya ini katanya dia beberapa hari sebelumnya tuh ada teman-temannya yang suka ngejek gitu ke dia. Jadi akhirnya itu yang bikin dia merasa kalau kata kita mau pundung gitu kali ya. Bunuh. Iya iya iya. Pundung terus akhirnya nggak mau tuh ke sekolah dengan alasan gitu. Soalnya aku udah Hmm. ini sama temanku gitu. Nah, di hari pertama kan mungkin ibunya mm, melihat mungkin masih lagi ngambek gitu ya. Pas hari kedua masih sama tuh, belum mau sekolah juga sampai hari ketiga. Nah, ini kan kalau sudah hari ketiga udah harus ada tindakan tentu ya Bu ya. Betul. Ya, gitu loh. Jadi yang kemarin sudah baru saya lakukan adalah saya menghubungi orang tua dan meminta orang tua untuk menelusuri, mungkin kalau dengan orang tua bisa dengan pendekatan pembicaraan antara anak dengan orang tua, mungkin orang tua memperoleh informasi gitu loh terkait alasan kenapa dia nggak mau sekolah, informasi yang detail diharapkannya seperti itu gitu loh. Tapi ternyata di hari ketiga masih belum mau ke sekolah, sepertinya mungkin harus ada tindakan lain ya Bu ya. Iya. Jadi tadi kan Ibu sudah coba menghubungi orang tua ya, tadi ya. Ternyata memang anaknya ini memang nggak mau sekolah gitu ya. Kata alasannya mungkin karena tadi diejek katanya sama teman-temannya ya Bu ya. Tadi Ibu jelaskan seperti jadi seolah-olah kayak pundung ya. Iya. Iya, gitu. Jadi apa namanya? eh, Menurut Ibu nih ada penyebab lain nggak selain dasaran memang anaknya, mohon maaf tadi kan malas ya, malas malas sekolah ya. Ada nggak penyebab lain selain dia memang dasarnya malas atau karena hal yang kedua tadi kemungkinan diejek oleh teman-temannya. Nah, menurut Ibu Ina ini ada nggak penyebab lain yang menyebabkan si anak ini nggak mau masuk sekolah selain dua hal itu tadi? Ya, eh,
justru penyebab lainnya ini justru yang ingin saya, cari. Mhm mhm Untuk mhm. saya akan melakukan home visit, Bu, Iya. untuk mengetahui, duduk persoalan dan juga mungkin, rencana yang lainnya saya selain mencari informasi lebih akurat ya, karena kan, yang 3 hari ini informasi yang didapat kan karena alasannya dia diejek teman-temannya gitu. Mhm. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mungkin, saya sendiri ingin melakukan home visit langsung bertanya ke anaknya langsung dan juga, ingin mengklarifikasi ke teman-temannya gitu. Jadi setelah mungkin nanti, saya mendapatkan informasi sebenarnya dari, yang bersangkutan ada apa gitu sampai akhirnya Mhm membuat mhm mhm. sekolah, juga rencananya, dari apa yang sudah didapatkan nanti, saya akan melakukan tindakan klarifikasi ke teman-teman sekelas yang lain, gitu. Untuk Mhm mhm memastikan mhm. khawatir memang terjadi pembulian. Iya betul ya, Bu, Khawatir ya, heeh heeh. khawatirnya bener, membuat dia akhirnya nggak mau sekolah lagi karena memang ada sesuatu tindakan yang membuat tidak nyaman, Betul betul betul. ya, gitu. Mhm mhm. Jadi, dari tadi yang sudah Ibu sampaikan ada 2 yang akan Ibu, lakukan ya. Yang pertama home visit, heeh, untuk, cari tahu nih, kenapa sih alasannya nih anak sampai benar-benar nggak mau sekolah gitu kan ya, heeh, tadi pertama udah dihubungi lewat handphone, orang tuanya mungkin hanya sekedar informasi seperti itu ya, Bu, ya. Jadi Iya, kalau home visit kan mungkin kita bisa lihat bener-bener nih, keadaan anak di rumah itu gimana sih sebetulnya. Nah, yang kedua klarifikasi ke teman-temannya, khawatirnya di situ ada pembulian ya, Bu, ya? iya, Heeh heeh. Jadi khawatirnya dia karena sering diejek temennya, jadi malu, jadi akhirnya dia tidak mau sekolah, seperti itu ya, Bu, ya? iya betul, Bu. Nah, menurut Ibu ada lagi nggak selain itu? Eee Menurut saya sih sepertinya sudah cukup ya, Bu. Jadi, Cukup. dalam supaya anak ini mau kembali bersekolah, intinya Mhm. harus dicari dulu permasalahannya. Karena kan, saya masih belum pasti nih alasan Heeh, utamanya, nggak ke sekolah apa gitu. Jadi mungkin, saya ingin memastikan dulu, apa penyebab utamanya. betul betul. Dengan itu tadi, melakukan home visit dan kemudian, nanti saya akan, eee, mencari tahu di teman-temannya gitu, kok ngajak ngobrol mereka semua deh gitu, teman-teman sekelasnya. Khawatir, memang ada di antara mereka, melakukan hal-hal yang akhirnya membuat si anak ini, eee, takut gitu untuk ke sekolah. Betul betul. Begitu, Bu. Iya, mhm. Jadi, kira-kira kapan tuh, Bu, Ibu akan melaksanakan home visit dan klarifikasi itu? Mungkin, langkah awalnya untuk home Mhm. visit, kalau misalkan besok kan hari Senin nih, Bu. Iya, heeh, betul. Kalau misalkan hari Senin dia masih belum masuk, hari itu juga, saya akan Mhm melakukan home visit, mhm. dengan, mmm, mem memberi kabar ke orang tua gitu ya, izin ke orang tua, saya akan melakukan home visit. Nah, setelah saya mendapatkan informasi dari rumahnya, anak Mhm. tersebut, apa saja kalau misalkan memang alasannya ada di kelas, ada di teman-teman sekelas, hari Selasanya tuh saya akan ngajak ngobrol teman-temannya. Oke. Baik itu per kelompok mungkin atau secara individu untuk biar benar-benar jelas gitu permasalahannya. Karena kan mungkin kalau secara per kelompok bisa aja ada orang-orang yang memang, malu gitu ya untuk ngomong gitu. Tapi siapa tahu kalau dengan individu ngobrol, diajak ngobrol, mungkin, nanti bisa terungkap gitu untuk, kalau misalkan memang ada benar-benar tindakan, eee, yang di luar norma lah ya maksudnya atau pembulian gitu. Mungkin itu, Bu. Mhm. Halo, Bu Sari, Bu Putri, apakah salah oh barusan nge-blank Iya, ya? nge-blank, iya, Ibu, sinyal maaf di saya kurang bagus.
Iya Bu Ina, jadi insya Allah Senin ya Bu ya, Ibu akan home visit kalau memang misalkan anaknya masih belum masuk, dan hari Ya, Selasa mencoba meminta klarifikasi ya, kepada teman-teman ya Bu ya. Iya baik Ibu, jadi memang luar biasa sekali ya Bu ya, guru bukan hanya tahu kondisi anak di kelas, iya, tapi kita betul. kita harus tahu kondisi anak-anak di rumah juga. Ya Ya, itulah betul. luar biasa sekali Bu Ina ya. Baik Bu Ina. Setelah kita ngobrol-ngobrol nih, apa yang Ibu dapatkan kira-kira dari hasil obrolan kita Pak siang hari ini Bu? Ya, alhamdulillah Bu, dari hasil obrolan kita, saya dapat pencerahan tahapan yang harus saya lakukan. Mudah-mudahan Alhamdulillah. dengan rencana ke depan dari dua tahapan yang Hmm, direncanakan ini, mudah-mudahan hal ini akan menemukan titik terang dan saya pun coba untuk supaya bisa membuat si anak itu mau kembali lagi sekolah. Gitu. Alhamdulillah ya Bu Ina ya. Semoga berjalan lancar semuanya. Kemudian nanti boleh ya saya tahu nih nanti gimana hasilnya. Ada perubahan atau tidak dari rencana yang sudah Ibu utarakan tadi ya Bu Ina ya. Iya betul Bu, nanti mungkin kita harus ngobrol lagi dengan perkembangan di 2 hari ke depan seperti apa. Baik ya. Terima kasih banyak Bu Ina ya sudah mau sharing sama saya ini. Iya terima kasih juga Bu, saya akhirnya lebih punya semangat lagi untuk Nah, anak-anak kita. iya, alhamdulillah. Semangat terus Bu Ina. Terima kasih Bu Sari. Iya, sama-sama. Baik, ya Bu Putri, bagaimana umpan Iya, Bu. Oke, ya? ya, Tadi sempat alhamdulillah. ngeblank Iya, oh sempat ya, ngeblank. nyalanya Oke, hilang. iya. Jangan kemana-mana, jangan tinggalkan aku. Eh, Eh, Cantik. Oke, iya Bu Sari tadi sebagai coach sudah melakukan diskusi dengan Bu Ine ya. Jadi tadi juga ya saya betul. sudah mendengar Bu Ine akhirnya punya rencana ke depan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi beliau, yaitu siswa perwaliannya yang tidak ingin sekolah seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah menyimak sama-sama ya, dan juga saya ingatkan kembali, Bu Sari itu ingin bisa melatih kemampuan Bu Sari dalam menerapkan alur tirta. Kalau Bu Sari tadi Betul, ya. ingat-ingat diskusi Bu Sari dengan Bu Ine tadi, apakah sudah berjalan dengan baik? Menurut Ibu gimana? Kalau saya perhatikan, ingat-ingat tadi ketika melakukan proses coaching dengan Bu Ina, Mm-mm. alhamdulillah tahapannya sudah ya, saya rasa sih ya Bu ya, saya Iya. sudah dari mulai tujuan, saya sudah bertanya di awal, Mm-mm. kemudian identifikasi juga sudah, rencana aksi juga sudah, Iya. tanggung jawab juga sudah, cuma memang sepertinya di tanggung jawab saya agak sedikit, kurang memberikan, penguatan ya Bu ya di situ, mungkin. Kalau menurut saya sih seperti itu Ibu, heeh. Oke, kalau seperti itu berarti nanti berarti berarti sekarang saya mohon izin untuk menyampaikan umpan balik dari saya. Boleh ya Bu Sari ya? Baik Ibu, Iya. ditunggu sangat-sangat Iya. ditunggu. Oke, nanti mudah-mudahan akan sejalan juga dengan apa yang tadi Bu Sari sudah simpulkan. Pertama, menurut saya semua alur tirta sudah Ibu lakukan. Ini kita sepaham ya, tadi Ibu juga Ya, menyatakan ya. seperti itu. Nah, kalau misalkan Ibu merasa kurang maksimal di bagian taknya itu, di bagian tanggung jawabnya, Mhm. barangkali nanti ini saran dari saya, kalau mau digunakan silahkan. Saran dari saya, Ibu bisa bertanya seperti ini. Tadi kan Ibu sebenarnya udah nanya ya. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol lagi, nanti kita ketemu lagi supaya ada perkembangan gitu ya. Iya, Nah, betul. kalau misalkan seperti itu, Ibu juga boleh nanya pada saat tadi coaching. Pertanyaannya kira-kira seperti ini. Bagaimana kiranya
rencana ibu tersebut bisa berjalan dengan baik gitu. Kan tadi sebenarnya banyak Nah, yang Bu Ine sampaikan. Bu Ine itu mau nanya ke orang tua, mau home visit, mau nanya ke teman-teman yang ada di kelasnya gitu. mm-mm. Dari 3 rencana tersebut, ibu bisa tanyakan lagi bagaimana rencana tersebut bisa berjalan. Kalau mau didetailkan juga bisa, misalkan tadi katanya mau besok, nah besok apanya dulu yang mau dilakukan Bu, nah bisa kayak gitu. Jadinya ibu juga bisa lebih tahu, oh si coach saya ini, klien saya ini rencananya benar-benar sudah terarah atau sudah mendetail seperti itu atau belum gitu. Iya, baik, Ap- baik, baik. gitu. Tapi tadi ibu saya rasa sudah bagus sih. Maksudnya ibu sudah kayak nanti kalau misalkan ke Bu ini ya tadi ngomongnya ya, Ibu ini nanti kita ketemu lagi, kita bahas lagi apakah sudah ada perkembangan. Nah, itu kan berarti nanti dari sudut pandang si coachnya sudah mengingat harus harus segera dieksekusi nih rencananya. Jangan sampai enggak gitu. Barangkali itu umpan balik dari saya Bu Sari ya. Iya, baik Iya. Bu Putri, terima kasih banyak umpan baliknya. Oke, sama-sama. Ya udah, kalau seperti itu kita tutup sesi praktek kita kali ini. Terima kasih Bu Sari dan Bu Ine. Sampai ketemu. Sama-sama Ibu. Eh, Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ina, Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa wabarakatuh. kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Baik pada baik alhamdulillah pada proses coaching kali ini saya sebagai supervisor ya, Bu Ine sebagai coach dan Bu Putri sebagai coaching. Betul? Iya betul Bu. Iya Betul. betul Bu. Nah, Bu Ine, baik pada coaching kali ini kira-kira apa sih kompetensi dari coaching yang ingin Ibu kembangkan? Kebetulan saya tipe orang yang kesulitan dalam memilah kata Bu. Jadi yang ingin saya kembangkan itu kemampuan memberikan pertanyaan berbobot gitu. Karena tadi berawal dari kesulitan memilah kata, akhirnya juga Mm-mm. kesulitan untuk mencari kalimat berbobot itu sendiri gitu. Ketika proses kegiatan coaching. Nah, jadi apa namanya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya betul Bu. Oke baik. Berarti supaya lebih tahu nih gimana prosesnya, gimana kalau misalnya Bu Ine langsung saja ya kepada proses coaching dengan Bu Putri. Ya, mangga saya persilahkan Bu Ine dan Bu Putri. Ya terima kasih Bu Sari. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Putri, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu Ina, saya baik. Bu Ina apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Putri. Oke. Eh, Kemarin ingin janjian untuk hari ini karena ada yang mau dibicarakan ya. Apa nih yang mau dibicarakan kira-kira? Iya, saya ini pengen ngobrol aja Bu, soalnya lagi sebel sama anak-anak. Anak-anak gitu Oh ada gitu, aja tingkahnya. senang betul kali. Senang, senang betul. Pengennya sih Iya, gimana senang. Bu cerita? Silahkan Bu, gimana nih? Apa nih yang bikin sebel Bu? Oh, iya. Jadi akhir-akhir ini saya lihat anak-anak itu suka buang sampah sembarangan. Kadang kan kalau saya lewat atau saya lagi ngajar di kelas itu masih ada sampah, sampah bekas botol minum, sampah bungkus makanan gitu. Dan juga kalau misalkan saya ngajar, saya ada sesi pembelajaran sampai jam pelajaran terakhir, yang piket Ya. kelas itu cuma sedikit. Padahal kan sebenarnya Oh, di dalam satu hari itu yang piket kelas misalkan ada 6, ada 5 siswa, ada 6 siswa, tapi
biasanya yang saya lihat kalau saya perhatikan yang nyapu, yang ngepel paling cuma 1 orang, 2 orang. Kesadaran terhadap kebersihan lingkungannya itu masih kurang anak-anak tuh Bu. Jadi karena sebelnya Bu Putri ke anak-anak karena melihat kesadaran dalam hal menjaga kebersihannya masih kurang ya. Iya Nah, Bu. jadi untuk pertemuan kita nih, obrolan tadi yang harapkan Putri inginnya seperti apa nih? Saya sih pengennya ada solusi kira-kira untuk lebih menyadarkan anak-anak terhadap kebersihan lingkungannya itu seperti apa, untuk lebih menanamkan bahwa kebersihan di lingkungan kelasnya itu adalah tanggung jawab mereka gitu Bu. Oh iya, baik. Dari yang barusan Bu Putri sampaikan, tadi kan anak-anak dari petugas piketnya aja ternyata dari 6 orang hanya 2 orang yang menjalankan tugasnya gitu ya. Kemudian pada saat Bu Putri di kelas, sampah pun masih berserakan, gitu ya Bu Putri ya? Iya gitu Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Putri, rencana apa nih yang akan Bu Putri jalankan terkait permasalahan yang ini nih, untuk kesadaran mereka kok masih kurang gitu ya dalam hal menjalankan menjaga kebersihan. Kira-kira ada yang sudah terbetik nggak di dalam pikiran Bu Putri, tindakan apa yang akan Bu Putri lakukan ke depannya agar kesadaran jaga kebersihan anak ini muncul? Oke. Paling gini sih Bu, saya pernah dan mungkin ini akan saya lakukan. Saya pernah Ya. ketika mengajar itu, yang tadi saya cerita saya ngajar di jam pelajaran terakhir, saya sengaja walaupun bel pulang sudah berbunyi, saya sengaja tidak meninggalkan kelas supaya saya bisa memonitor anak-anak untuk melaksanakan piket dengan baik. Tapi kan itu mungkin motivasinya motivasi eksternal ya Bu ya. Itu Ya, mereka betul. piket hanya karena masih ada gurunya gitu. Paling gitu sih Iya. Bu. Begitu ya Bu ya. Heeh. Iya nih, aduh memang suka greget ya kalau Iya, giliran, ada guru mereka baru mau kerja gitu loh. Padahal kan inginnya kita menimbulkan kesadaran iya. mereka ya dalam hal menjaga kebersihan. Nah, selain nongkrongin mereka nih di kelas, bahasa saya jadinya nongkrongin nih. Nggak apa-apa. Selain, tetap harus, mendampingi mereka, pada saat pulang sekolah untuk memastikan bahwa, kelas dibersihkan dengan benar dan petugasnya juga melaksanakan, tugasnya semua gitu dengan baik. Kira-kira ada hal lain tidak yang akan Bu Putri rencanakan? Apa ya? Kalau di sini, kalau di sini sih kebiasaan saya dan juga program dari sekolah ya itu biasanya ada pembinaan wali kelas setiap 1 minggu sekali. Nah, Oh tadi iya, saya sempat kepikiran Bu, apakah memang saya tuh ketika pembinaan harus benar-benar membahas tentang kebersihan ini gitu. Kalau memang harus ya udah pembinaan wali kelas selama 1 JP itu udah aja kita membicarakan tentang kebersihan, membicarakan tentang siapa yang masih nggak mau piket kelas gitu. Terus juga kan sebenarnya kebersihan kelas itu salah satu poin dari keyakinan kelas yang sudah dibuat ya Bu, antara guru, saya wali kelas dan juga siswa-siswa perwalian saya. Barangkali itu yang harus saya tekankan lagi, kayak semacam kalau kita kemarin belajar restitusi ya Bu ya, ada satu poin ya. ya di mana kita harus kembali lagi menanyakan ke anak-anak keyakinan yang sudah kita sepakati itu apa sih gitu. Nah, salah satunya kan menjaga kebersihan. Mungkin seperti itu Bu rencana saya. Oke. Eee, ini saya menyimpulkan dulu nih ya, rencana-rencana Bu Putri, untuk menyelesaikan permasalahan kesadaran, kebersihan, di siswa.
Yang pertama tadi Bu Putri, selain tetap ingin memastikan bahwa mereka itu menjalankan tugas piketnya, itu kan yang pertama. Yang kedua kemudian, pembinaan wali kelas gitu ya. Begitu ya, pembinaan wali kelas ya tahapan yang kedua, sedangkan yang di dalam pembinaan, juga itu, di antaranya mengingatkan kembali, tentang kesepakatan kelas yang di antaranya adalah menjaga kebersihan. Iya, Begitu ya, Bu, betul. ya? Betul, Ibu. Perannya. Ya, kira-kira, Bu Putri tadi pelaksanaan, eee, kegiatan pembinaan itu akan mulai diadakan kapan? Oke. Menanyakan kembali kesepakatan maksudnya mengingatkan kembali, selain kesepakatan kelas, juga, lebih spesifik, pembinaan dalam hal kesadaran menjaga kebersihan itu kira-kira akan dilakukan. Oke. Untuk yang tadi rencana yang saya sampaikan ya Bu ya, kalau misalkan eh, memantau keadaan kelas supaya anak-anak Ya. piket itu bisa setiap sore Bu, gitu kan. Jadi Ya. saya harus yang nungguin gitu. Tapi untuk pembinaan kelas itu ada alokasi waktunya setiap 1 minggu sekali di hari Rabu, di setiap hari Rabu Oh, hari gitu. Rabu. Iya, Iya, di hari Rabu, berarti hari Rabu ini mungkin ya nanti ya iya, akan eee, apa namanya, dioptimalkan pembinaan kelas terkait kesadaran mereka dalam menjaga kebersihan kelas gitu ya, Bu Putri ya? iya gitu Bu. Oke. Nah, dengan tahapan tadi itu mencoba untuk memastikan, piket kelas, kemudian pembinaan kelas di hari Rabu. Oh, kalau untuk memastikan piket kelas itu berarti dimulai dari hari Senin ya, Bu Putri ya? Iya, Dimulai dari hari Senin, kemudian Selasa juga dipastikan pas hari Rabu, di pembinaan pertemuan di dalam pertemuan, antara wali kelas dengan, siswanya di kelas itu dilakukan pembinaan, kemudian, dari, aksi-aksi yang nanti Bu Putri jalankan, kira-kira, berarti kan harus dilihat dari perkembangannya ya, Bu, ya. Nah, iya. untuk melihat perkembangannya, eee, berarti kan kita butuh bertemu lagi nih, ada progresnya tidak dari aksi yang Bu Putri jalankan, dalam hal penanganan ini? Nah, kira-kira, akan dievaluasi berapa lama nih, Bu, sampai akhirnya kita ketemu lagi? Kita kan mau bertemu lagi ya berarti ya, Iya. untuk efektif tidaknya, rencana aksi yang dilakukan. Kira kapan nih, Bu, waktu yang dibutuhkan? Hmm, kalau hari Rabu saya pembinaan, barangkali nanti bisa dilihat lagi antara hari Kamis sama hari Jumatnya apakah ada perubahan. Bisa tuh nanti hari Jumat kita ngobrol lagi, Bu. Oke, siap. Ya sepertinya kayaknya idealnya hari Jumat ya, Bu Putri ya? Karena Iya. kan hari Rabu baru pembinaan, berarti hari Kamis kita lihat progresnya, ah, juga, apakah itu masih dilaksanakan atau tidak dari hasil pembinaan dan pendampingan. Ya mungkin, Bu, kita akan tahapan-tahapannya, eee, sudah dilaksanakan, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan, bisa, memunculkan kesadaran, menjaga kebersihan siswanya Bu Putri menjadi, lebih maksimal lagi. Iya. Wah, gimana Bu Putri, sudah merasa lebih tercerahkan? Iya, alhamdulillah ya, terima kasih Bu Ine sudah mau ngobrol sama saya. Jadi akhirnya tadi saya kepikiran, ya udah deh nanti pas pembinaan gitu diomongin secara khusus tentang kebersihan ini. Nanti mudah-mudahan kita ngobrol lagi ada perubahan ya Bu ya, anak-anak ya Bu ya. Amin, semangat ya Bu Putri ya. Cuman, Semangat. berarti ada, apa, butuh waktu yang diberikan lagi nih buat anak-anak, karena kan berarti Bu Putri mendampingi yang piket harus meluangkan waktu gitu. Iya. Wah hebat nih, Iya. semangat ya Bu Putri ya. Iya, makasih ya Bu Ine ya. Semoga terlaksana dengan baik rencana-rencananya. Amin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi hari Jumat ya Bu Putri ya? Oke. Iya. Sekian, terima kasih Bu Putri, demikian Bu Sari, hasil coaching-nya saya, bagaimana?
Iya, luar biasa sekali ya Bu Ine ya. Saya kasih 10 jempol kalau ada ya. Pokoknya luar biasa proses coaching Bu Ine dengan Bu Putri tadi. Nah, sebelum saya memberikan umpan balik nih Bu Ine, ya. Nah, menurut Bu Ine sendiri tadi untuk proses coaching yang sudah Ibu laksanakan ya dengan Bu Putri tadi sebagai coachingnya, bagaimana penilaian Ibu terhadap uh, posisi Ibu sebagai coach tadi di proses coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi? Menurut Ibu Ine sendiri bagaimana? Ya, terima kasih Bu Sari atas kesempatannya. Untuk penilaian saya, dalam hal alur tirtanya sih mungkin sudah dilaksanakan dengan baik ya. Hanya saja, saya sering, sekali, tetap merasa ragu dengan, itu tadi, balik lagi ke pertanyaan berbobot, apakah sudah sampai atau belum. Saya kadang mungkin secara tidak, sadar kata yang saya ucapkan itu sudah mencerminkan pertanyaan berbobot atau belumnya, itu yang mungkin, saya minta umpan balik dari Bu Sari. Karena, secara pribadi, saya, khawatir, itu terlewatkan gitu, dari apa yang barusan proses dijalankan. Hanya saja, saya bisa memastikan bahwa, coaching tadi itu kegiatan coaching barusan itu, langkah-langkah tirtanya sih sudah terlaksana semua, hanya saja yaitu dalam hal, eee, me kemampuan memberikan pertanyaan berbobotnya ini yang saya masih ragu, apakah tadi sudah muncul atau belum gitu. Mungkin saya, minta umpan balik dari Bu Sari. Iya. Terima kasih. Ya, kalau begitu sekarang saya akan memberikan umpan balik terhadap Bu Ine. Ya, betul Bu Ine. Ya, saya sepakat dengan penilaian Bu Ine bahwa tadi pada proses coaching yang dilaksanakan, alur ceritanya memang sudah ada ya, sudah runtun lah dari mulai tujuan Bu Ine sudah menanyakan, dari identifikasinya juga sudah. Terus tadi juga Bu Ine sudah menggali rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Bu Putri ke depannya seperti apa dan menanyakan komitmen, tanggung jawabnya sudah ditanyakan. Nah, untuk pertanyaan berbobotnya, ya tadi saya lihat itu sudah di situ Bu Ine berusaha untuk menggali apa sih yang kira-kira langkah yang akan dilakukan oleh Bu Putri. Karena kan sepemahaman saya ya, untuk pertanyaan berbobot itu memancing ide si Koci untuk mengeluarkan kalimat tidak hanya berupa kata iya atau tidak. Misalkan kan kalau misalkan pertanyaan yang simpel kan seperti ini, apakah ibu sudah melakukan? Ya. Kira-kira kedepannya baik atau tidak? Tidak. Ya, itu kan Oh gitu. jadi kan cukup hanya jawaban iya tidak cukup. Tapi tadi ketika proses coaching Bu Ina berjalan, Bu Ina menanyakan sudah menurut saya sudah berbobot karena di situ Bu Ina kira-kira nih menurut Bu Putri apa sih seperti tadi kan nanti apa ada kegiatan pembinaan tuh ya. Nah itu kan Bu Ina bertanya seperti itu. Jadi membuat Bu Putri itu oh iya ya, apa ya? Jadi Bu Putri itu jadi bertanya lagi kepada dirinya sendiri karena kan memang kalau dalam proses coaching itu kan seorang coach menanyakan pertanyaan di luar jawaban coach ya. Nah, jadi Bu Ina sudah berusaha untuk menggali apa sih yang sebetulnya dimiliki oleh si coach tadi. Jadi menurut penilaian saya, umpan balik yang bisa saya berikan, Bu Ina sudah untuk memberikan pertanyaan bobotnya sudah luar biasa. Cuma mungkin memang jangan cukup berpuas diri, ke depannya harus lebih sering dipraktekkan lagi supaya ke depannya kadang-kadang kan kita kalau sudah merasa oh udah bisa nih udah ke depannya gitu tidak diperhatikan lagi. Jadi lebih tetap fokus dan semangat saja Bu Ina. Itu menurut umpan balik dari saya. Terima kasih banyak Bu Sari. Sama-sama Bu Ina. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sama-sama Bu Sari. Iya. Lebih baik lagi. Baik, pada proses coaching kali ini dan supervisi kali ini kita akhiri. Ya, semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya
dan semoga kedepannya proses pendidikan kita berjalan dengan baik dan lancar. Amin amin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.